Hai Rania, Halo Nurul, hai. Apa kabar nih? Gimana kabarnya? baik. Kamu gimana nih kabarnya? Aku alhamdulillah baik juga. Oke, Oh iya, by the way. alhamdulillah. Kemarin waktu kelas filsafat yang bahas soal logika itu kamu hadir gak ya? Hadir kok. Kamu hadir? Hadir juga. Dan Oke, oke. aku tuh tertarik sama beberapa hal yang dibahas pas kelas logika ini. Nah, Hmm. aku mau sharing sama kamu soal beberapa hal mengenai logika. Salah satunya tuh kayak aku pengen apa ya, biar berbagi pandangan aja mengenai logika ini. Kalau menurut kamu sendiri, penting nggak sih ngajarin logika ke anak-anak sejak dini? Kalau menurut aku sih penting ya, soalnya banyak banget manfaatnya ngajarin, ngasih tahu logika ke anak sejak dini gitu. Beberapa manfaatnya tuh mereka tuh bisa jadi membantu memecahkan masalah, terus meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, bisa meningkatkan kecerdasan juga, terus membantu mereka dalam mengambil keputusan, terus bisa juga membangun kecerdasan emosional mereka. Nah, selain itu juga dapat membantu mereka dalam membangun usaha juga. Terus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir mereka, membantu mengembangkan keterampilan komunikasi mereka juga, sama ngebantu mereka juga dalam ngembangin keterampilan dalam berpikir sistematis gitu. Berarti banyak juga ya manfaatnya kalau ngajarin anak logika sejak dini, dan kenapa itu penting karena ya berguna banget buat kehidupan anak-anak ke depannya. Iya, Tapi bener banget. kalau kayak contohnya di kehidupan sehari-hari yang lebih dekat sama kita tuh apa ya contohnya? Kalau Kayak itu kan contoh di banyak kehidupan ininya. sehari-hari ya, kayak membantu mereka dalam pemecahan masalah. Kayak eh, mereka ada masalah di kelas, di sekolahannya gitu. Nah, mereka tuh mencari solusi gitu. Jadi nggak yang berpihak ke kubu A atau berpihak ke kubu B gitu, tapi mencoba cari titik tengahnya gitu. Terus selain itu juga buat meningkatin kemampuan komunikasi mereka, bisa ngajarin eh, anak tuh nyusun argumen yang jelas ketika mereka tuh eh, menginginkan sesuatu gitu. Jadi mereka tuh udah ngejelasin gitu kenapa pengen pengen hal tersebut gitu. Kayak misalnya mainan, kenapa pengen mainan itu gitu. Terus kalau buat meningkatkan kecerdasannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membaca buku cerita dan diskusi gitu. Diskusi tentang alur dari buku cerita itu gitu. Jadi eh, si anak tuh jadi bisa memahami apa yang lagi diomongin gitu. Terus selain itu juga dalam membantu mereka dalam mengambil keputusan, kayak contohnya saat milih dua aktivitas, misalnya main di luar atau nonton TV gitu. Anak tuh diajarkan untuk mempertimbangkan eh, pro dan kontra dari masing-masing pilihan gitu. Kalau main gimana, kalau nonton TV di rumah kayak gimana gitu. Selain itu juga buat contoh membangun kecerdasan emosional ya, kayak bisa ngajarin anak untuk memahami dan mengelola emosi mereka gitu. Jadi kayak mengidentifikasi kenapa nih eh, dia tuh tiba-tiba marah atau dia tuh tiba-tiba sedih gitu. Terus langsung mencari tuh solusi yang tepat, kenapa anak itu marah, kenapa anak itu eh, sedih gitu. Selain itu juga dalam kayak membantu mereka dalam membangun usaha, eh, contohnya kayak saat main monopoli gitu. Eh, kan
kayak ada permainan jual beli sederhana tuh dalam monopoli itu. Si anak tuh belajar tentang logika bisnis dasar itu tuh secara ininya gitu. Jadi kayak membeli barang atau properti yang ada di mainan monopoli itu. Nah, selain itu juga untuk contoh meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, bisa ngajak anak-anak untuk menganalisis iklan di TV atau di internet, kayak mendiskusikan gitu pesan apa yang disampaikan dari iklan tersebut gitu, atau dari eh, apa ya, kayak informasi apa yang kita dapat dari iklan tersebut. Terus kayak membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan berpikir itu kayak bisa contohnya tuh kayak bermain permainan strategi kayak main catur gitu yang harus ada strateginya gitu kan. Iya, iya. Nah, selain itu juga membantu mengembangkan mereka dalam keterampilan komunikasi. Contohnya tuh bisa kita tuh melibatkan anak dalam diskusi keluarga atau dalam kelompok di mana mereka tuh harus menyampaikan pendapat mereka, tapi mereka juga harus mendengarkan pendapat orang lain gitu dan harus eh, menghormatinya gitu. Selain itu, nah yang terakhir contoh dari membantu mereka dalam keterampilan berpikir sistematis bisa mengajak anak buat membuat rencana harian atau jadwal kegiatan di mana mereka eh, bisa mengatur waktu gitu antara saatnya belajar dan saatnya mereka bermain. Nah, gitu sih itu yang aku sempat eh, baca di beberapa website gitu. Banyak juga ya manfaatnya dan berguna banget buat kehidupan Iya, sehari-hari, bener kehidupan banget. anak ke depannya. Kayak kalau nggak diajarin sedari dini, takutnya mereka juga susah gitu menjalani kehidupan kayak sesimpel, sesederhana mereka bergaul sama orang lain kalau mereka belum punya logika yang baik, cara berpikir yang baik, akan ada konflik sama orang lain Iya, gitu. benar, benar banget. Oh iya nih, kan aku tuh bingung juga ya, gimana sih cara ngajarin dan kasih tahu tentang logika ini ke anak-anak gitu. Karena kan kayak anak-anak masih kecil lah, kayak mikirnya tuh kayak, Iya, iya. aduh ini gimana sih gitu. Kalau menurut aku sendiri ya karena beda ya cara ngajarin ke yang udah dewasa sama yang masih Hmm, anak-anak. Kalau ke anak-anak itu harus yang lebih sederhana biar mereka juga lebih mudah dimengerti, lebih iya. mudah mereka praktekkan gitu. Kalau yang aku baca dan sempat-sempat aku cari-cari di internet itu banyak caranya. Hal yang paling sederhana itu bisa ajak anak lewat main. Contohnya kayak main puzzle, main board game kayak Monopoly Hmm. atau ular tangga atau anak juga bisa diajak main catur. Itu kan kayak yang kamu tadi bilang. Jadi anak tuh diajarkan atau diajak buat berpikir nih gimana caranya supaya dia bisa menang di permainan itu. Oh Terus iya. juga bisa diajak anak itu bisa diajak nulis cerita gitu. Kayak nyeritain mereka seharian ngapain aja kegiatannya. Hmm. Itu mengasah kemampuan berpikir mereka yang baik buat nginget-nginget apa aja yang udah mereka lakuin tadi. Terus juga kalau yang udah bisa agak level tingginya bisa manfaatin teknologi yang udah ada sekarang. Kan banyak anak-anak yang di zaman sekarang tuh screen time aja, tapi apa ya yang didapat dari screen time itu. Nah, Iya benar. teknologinya ini bisa Hmm, 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 hmm. dipakai buat edukasi mereka, contohnya kayak dipakai main, diajak apa ya, belajar aplikasi-aplikasi yang eh, ramah anak gitu, yang bisa mereka tuh kalau main gadget nggak cuman screen time aja, tapi ada hal lain yang Oh, bisa tapi mereka jadi dapat. ada belajarnya juga lah ya gitu. Ya, gitu. Itu sih yang aku baca, yang aku sempat baca-baca di kehidupan sehari-hari itu kayak gitu, yang aku dapat dari internet. Oh iya benar. Jadi kayak mereka tuh nggak bingung gitu. Jadi karena dikasih tahu caranya tuh kayak pelan-pelan gitu ya. Ya,
lewat hal-hal sederhana yang lewat mereka hal-hal nggak sadar sederhana. kalau mereka lagi belajar Oh gitu. iya bener-bener. Wah, aku jadi tahu banyak nih. Iya, iya, benar. Aku juga jadi dapat beberapa pandangan baru soal logika, apalagi logika ke anak-anak gitu ya, yang kayaknya aku sempat pikir sebelumnya kayaknya susah deh buat Iya bener, ngajarin makanya aku tuh anak-anak kayak, aduh logika. bingung juga gimana caranya gitu ngasih tahu Yes. ke anak-anaknya Secara gitu. anak-anak cara berpikirnya itu sederhana itu, sesederhana itu. Iya Itu benar. sih. Oke, kalau gitu aku rasa aku udah dapat banyak apa ilmu baru, aku udah dapat banyak pandangan baru. Makasih Rania udah mau sharing soal logika. Iya, makasih juga ya. Jadi aku juga jadi lebih tahu banyak lagi gitu tentang hal-hal yang cara-cara yang harus diajarin ke anak tentang logika ini. Jadi nggak cuman manfaatnya aja, tapi caranya juga gitu. Oke deh. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Makasih. Makasih.